anak sekolah tuh nggak bisa sekolah kan, nggak bisa sekolah di tempat yang seharusnya kan, dan semuanya online. Karena pandemi ini, kasihan sama anak-anak yang di luar kota, yang di kampung. Fasilitas mereka itu tidak sebagus kayak ya kita di Jakarta, kita wifi di mana-mana. Coba anak-anak di Papua kayak gitu-gitu mereka gimana? Lu tipe orang yang setuju nggak sih, Jan? Nyontek itu adalah suatu kreativitas, bro. Kalian boleh nyontek, boleh. Kalau ketahuan nggak boleh. Jadi kalian mau dapat A dengan cara gambling atau tidak? Gue rasa sih nanti akan ada gaya hidup baru pada akhirnya. Dengan orang-orang yang udah terbiasa sekolah seperti ini, kita nggak tahu nih ntar gedenya dia kayak apa. Gue kadang bingung gitu, ini sekolah kenapa bangkrut sih? Karena selalu alasannya nggak ada murid. Gue bilang secara logika nggak mungkin. Liu, san, i. Ini kan sekarang kita udah hampir 2 tahun ya? Setahun? Setahun setengah. Setahun setengah? Setahun setengah. Setahun setengah tuh anak sekolah tuh nggak bisa sekolah kan? Nggak bisa sekolah di tempat yang seharusnya kan? Dan semuanya online. Menurut lu tuh gimana tuh? Ya ini sebenarnya sih kalau mau ngomong kayak gini agak serius ya. Sekolah zaman sekarang itu apalagi di Indonesia dan karena pandemi ini kasihan sama anak-anak yang di luar kota, yang di kampung. Fasilitas mereka itu tidak sebagus kayak ya kita di Jakarta kita wifi di mana-mana. Coba anak-anak di Papua kayak gitu-gitu mereka gimana sekolahnya? Jadi itu pun gue lihat ya kebanyakan sekolah itu mereka online. Iya. Tapi orang tua masih banyak yang komplain, murid banyak yang komplain bahwa ini tidak efisien, ini tidak bagus, mereka tidak belajar apa-apa. Ya sebagai guru sih gue akuin, kenyataannya emang begitu. Misalnya kita kasih ujian. Kalau ujian di kelas kan kita bisa keliling ngeliat mereka nyontek atau kagak. Lah ini mereka di depan kamera doang, mereka buka handphone, ada Google, terus mereka nyari jawabannya kan selesai kita nggak tahu. Ya harus ada metode pengajaran baru sih kalau menurut gua sih. Itu dia. Jadi kan emang, loh lu mau gimana ini? Tapi ya selama ini ya sekolahan melakukan apa yang mereka bisa untuk sementara. Apalagi kita yang di kota, kita beruntung kita ada teknologi. Dan anak-anak, apalagi gue di sekolah-sekolah internasional kan. Jadi karena gue di sekolah internasional, anak-anaknya pada mampu semua. Iya. Jadi mereka punya laptop, punya handphone 2 atau nggak laptop 2 gitu-gitu. Jadi gampang ngajarnya. Lu ngerasa canggung gak sih dulu ketika lu dari ngajar secara offline tiba-tiba harus online dan lu harus mengajar di depan laptop saat ini? Awalnya sih sebenarnya sih enggak. Karena waktu guenya sendiri ya, gue sering ngajar di mana gue emang nggak ngapa-ngapain di kelas, di mana gue udah siap pre-recording, jadi mereka tinggal nonton aja. Ada beberapa gue sering kayak gitu. Apalagi lu kalau udah ngajar di tempat yang sama udah lama, lu tahu murid-muridnya, lu tahu sekolahnya kayak gimana, jadi lu udah terbiasa. Tapi emang sih beberapa guru yang gue lihat mereka belum terbiasa dengan teknologinya. Iya. Gue bersyukur gue gamer. Oke. Jadi gue main game, gue tahu Discord, gue tahu streaming. Oke. Jadi gue gampang ngurusin yang begitu-begitu. Tapi kan ada guru-guru yang sudah tua, mereka tuh apa sih Zoom meeting, apa sih Google Classroom, gimana sih cara bencetnya, Iya. gimana sih Bahkan dia masukin tidak lebih like. pintar dari muridnya mungkin. Dan mungkin muridnya lebih mengerti dan mereka dibegoin lagi. Tuh, karena kan ada guru-guru lama, apalagi kayak lu lihat deh guru-guru matematika. Mereka kan kebanyakan soal-soal yang dulu diulangin lagi. Iya. Ya kan itu simple. Tapi kan karena sekarang online, mereka tinggal nyari jawabannya online. Dan mereka tinggal search, kita selesai. Kalau Iya. di kelas, lu kan bisa melihat muridnya ngerjain atau enggak. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke orang tua. Kalau orang tua mau komplain kita ngajar yang nggak benar, ya kita juga nggak bisa ngelihat langsung. Kita butuh orang tua buat membantu. Gitu loh. Lu menilainya gimana, bro? Berarti? Kalau gue nilai emang lebih bagus kita sekolahnya itu offline. Ya, balik ke seperti semula. Karena dengan begitu kita bisa melihat anaknya langsung. Ya, kalau kita mau online, itu agak ribet dan susah. Apalagi buat sekolah internasional karena kurikulum kita tuh dari Inggris dan karena kurikulum kita dari UK, murid-murid tuh mengaksesnya terlalu gampang.
Kalau di kelas kan mereka tahu kita dapatnya dari online, tapi mereka nggak bisa nyontek, mereka nggak bisa ngelihat karena mereka di dalam kelas dan kita kerjain bareng. Jadi mereka nggak bisa nyontek atau curang. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke supaya dia nggak nyontek ya, supaya dia nggak bisa curang gitu ya. Kita kasih teori, oke kerjakan ini, apalagi kayak gue kan ngajar bahasa Inggris. Oke, tolong bikin puisi. Ya kali mereka beneran bikin, mereka pasti nge-Google cari yang di Google paling dalam supaya mereka nggak ketahuan gitu. Terus karena gue gamer kan akhirnya ujung-ujungnya gue tahu, lu kira gue bego ya. Mungkin guru-guru gaptek bisa lo gituin, tapi gue kagak. Salah orang lo. Tapi kan itu membuat mereka jadi kreatif akhirnya bro. Lu setuju nggak sih bro? Lu tipe orang yang setuju nggak sih? Nyontek itu adalah suatu kreativitas bro. Gue setuju. Kalau gue misalnya di kelas nih ya. Oke ujian. Kalian boleh nyontek? Boleh. Langsung tuh matanya langsung bilang, hah? Kalau ketahuan nggak boleh. Simpelnya gitu. Benar. Ya kan simpelnya gitu. Kreativitasnya di situ. Lu mau lo nyontek ya silakan. Yang penting jangan sampai gue tahu. Kalau nggak ketahuan ya selamat. Ya berarti Anda pintar gitu kan. Berarti Anda pintar. Tapi kalau ketahuan ya siap-siap nol. Jadi kalian mau dapat A dengan cara gambling atau tidak? Itu urusan kalian. Iya karena kan kita nggak menutup kemungkinan apa ya, kita nggak menutup waktu kita dulu juga kita nyontek kan. Oh iya. Kita nyontek, malah kita dulu, gue inget ya kalau di Indonesia dulu ya, itu kita ketik, terus kita perkecil 32 kali bro. Oh iya dong. Iya. Oh iya dong pasti. Diperkecil, difotokopi lagi, sampai perkecil sampai berkali-kali gitu. Itu kan kreatif sebenarnya. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak ada yang kreatif kayak gitu. Mereka kalau nyontek itu nanya ke temennya yang paling pintar. Ya kan, jawabannya apa? Kalau kita dulu kan nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Jadi gue bilang lu mau nyontek silahkan, yang penting jangan Dan ketahuan. satu hal loh bro, satu hal yang gue lihat ya, dulu tuh kenapa gue termasuk orang yang setuju open book. Gue setuju banget, gue nggak setuju ujian closed book. Karena nggak semua orang punya memori banyak di otak. Ini kalau menurut gue ya. Karena gini bro, zaman dulu, dengan dia menulis contekan, itu dia udah belajar sebenarnya. Yang penting dia nyontek dengan cara yang benar maksud gue. Dia belajar dulu, dan dia bikin catatan itu supaya dia nggak lupa. Tapi kan dia sudah mengerti sebenarnya apa yang dia catat. Bener kan? Benar. Dulu gue sekolahnya begitu. Gue kalau nyontek gue ke WC bro. Ke WC. Gue ke WC. Nah itu udah trik murahan banget. Gue gak kasih murid gue ke WC. Gue udah ujian 2 jam nih. Kalian ke WC sekarang. Gak ada yang ke WC nanti 2 jam. Lu nonton Titanic, lu nonton Twilight 3 jam, lu diem di situ bisa. Lu mau WC lagi, itu kertas lu udah harus sama gue. Ya lu boleh keluar selamanya. Jadi mereka udah gitu ya. Dan anak-anak sekarang tuh pinter. Jadi mereka malah nanya, Sir, jadi Sir dulu kan gak ada handphone, Sir dulu nyonteknya gimana? Mereka nanya gue malah, nanti mereka make kan. Jadi gue jawab seperti yang lu bilang tadi, gue perkecil dan gue selalu minta duduk deket tembok. Kenapa? Karena ada mejanya gue senderin ke tembok, contekannya gue tempel di dinding. Gue bilangnya gitu. Jadi gue pura-pura tidur, gue nengok. Itu trik andalan gue dulu. Tapi gak tahu lo kalau duduk di tengah kayak gimana. Kalau zaman gue dulu, meja-meja tuh ditulis-tulisin dulu. Meja dari putih, pas keluar orangnya udah pada contekan semua itu. Tapi yang kayak gitu kan kita udah tahu kan. Kayak gue guru kan udah tahu. Wah itu sih sebelum murid-murid masuk. Lo diam di luar semua, gue cek mejanya satu-satu. Atas harus bersih, di dalam gak ada contekan. Gue cek semuanya. Berarti lu menuntut murid lebih kreatif dari itu ya? Dari gue kan. Lu mau nyontek harus lebih keren dari gue caranya. Iya sih itu sih. Balik lagi yang gue bilang tadi, buat gue sih nyontek itu orang udah belajar. Kecuali kalau dia, lu udah bikin nyontekan ya, pinjem catatan lu. Nah itu gue nggak setuju tuh, karena kan dia nggak belajar. Dan dia juga nggak akan paham kok cara ngejawabnya kalau dia udah, misalnya dia ambil catatan temennya, dia juga nggak akan paham gitu loh, temennya nulis apa, karena kan bukan dia yang nulis kan. Iya. Kecuali kalau dia yang nulis, dia tahu dia nulis apa kan. Gitu. Nah, pertanyaan juga harus lebih kreatif sekarang. Iya. Harus yang lebih menunjukkan kalau orang ini mengerti, bukan menghafal gitu loh. Di Indonesia kan kebanyakan menghafal bro. Nah ini makanya ada beberapa guru ya yang gue lihat nih, ini guru-guru pemalas. Mereka itu kasih soal yang sama dari tahun sebelumnya. Iya. Ya kan, lu pasti pernah dapat, Oh, pasti dapat
guru yang kayak gitu. Betul. Seenggaknya kalau gue tuh oke, gue ngambil dari 2 tahun lalu, tapi gue ini biasa gue kasih Desember, nanti gue kasih di Maret. Iya. Jadi gue acak-acak. Ada beberapa guru tuh nggak suka kayak gitu, sukanya konsisten. Juni tahun lalu begini, Juni tahun ini soalnya begini juga. Kalau kayak gitu kan jadi gampang banget. Ini emang guru-guru, emang ada beberapa tipe guru yang kayak gitu sih. Iya, karena capek kali bikin soal. Apalagi kalau lu udah ketemu Desember sama Mei Juni lu kan udah harus siap-siap libur sekolah. Iya. Jadi lu udah harus siap raport. Jadi lu kayak gitu mereka udah mulai ribet. Gue juga sih kadang kalau udah April, Mei, Juni tuh itu gue udah mulai repot-repotnya. Gue udah mulai malas karena gue raportan itu lama itu bikinnya tuh, bikin rapor. Apalagi lu dapat guru-guru yang rese lagi. Lu kan harus nunggu semua nilai sebelum lu isi itu raport. Jadi misalnya IPA, biologi belum ada nilai, gue belum bisa cetak, belum bisa gue tanda tangan. Iya. Gue harus marah-marahin guru lain dulu, gimana sih lu? Gituin kan. Jadi lu ngerasain ya rasanya membuat raport sekarang. Aduh, gila itu perjuangan banget ya. Belum lagi lu ada acara wisuda, itu kan guru-guru juga yang repot. Oh ya? Wisuda kan guru-guru yang bantu bikin. Murid mana? Oh, emang OSIS lu yang bikin dulu waktu lu wisuda? Gua nggak pernah wisuda SMA. Lu nggak bikin graduation? Enggak. Jadi sekolah negeri di sini itu, gua kan sekolah negeri kan. Swasta juga, swasta yang bukan internasional ya. Itu kalau lulus ya lulus aja, cuman diumumin ini NEM terbaik, ini juara terbaik, udah nggak ada wisuda, nggak ada Oh, graduation. nggak ditaruh kayak toga gitu kayak lu S1? Oh, nggak ada dong. Gue sendiri nggak tahu sih sekarang udah ada atau belum. Tapi zaman gue itu nggak ada. Yang ada dulu setelah lulus gue coret-coretan bro. Coret-coretan. Oh, itu malu bikin acara sendiri sama teman-teman. Itu Betul. mah. Karena nggak punya duit bro. Nggak bisa party dong. Itu partinya begitu. Cuman bisa beli pilok sama spidol. Tapi yang pasti sih itu, coret-coretan itu menjadi trademark Indonesia tuh tahun 90-an itu. Kita ada sih kayak wisuda, rapor. Aduh, itu repot, panjang, lama lagi. Ini aja kita pandemi aja, itu masih ada wisudaan. Wisudaannya kayak lo lihat di Amerika kan ya, murid satu dipanggil maju ngambil kan. Karena harus long distance. Itu murid datang pakai mobil men, kayak kita kayak di drive thru. Anjing. Mobilnya masuk nih itu gue. Sekolah gue ada aja dah, lucu-lucu dah. Anjir, wisuda drive-thru ya? Wisuda drive-thru. Yang sekolah yang berani ngumpulin orang, wah itu rada-rada menyeramkan sebenarnya sih. Kan nggak boleh itu Iya sebenarnya. nggak boleh. Ada sih pasti yang nakal-nakal, cuman ya sekolah gue yang kemarin begitu, drive-thru. Yang penting ada. Tapi mereka nggak bisa ngerasain rasanya wisuda tuh bro kalau drive-thru ya. Kasihan anak-anak zaman sekarang, mereka nggak bisa hangout sama teman-teman baru juga nggak bisa, ya mereka samanya teman-teman lama doang. Gue rasa sih nanti akan ada gaya hidup baru pada akhirnya. Dengan orang-orang yang udah terbiasa sekolah seperti ini, kita nggak tahu nih ntar gedenya dia kayak apa nih. Tapi yang pasti sih, pasti ada jalan untuk mereka, kalau menurut gue. Ya sih. Ya dari Diknasnya kemungkinan ini sih karena kita nggak tahu ya. Tapi untuk sementara emang kita masih online sampai semester berikutnya, yaitu semester 2, yaitu semua sekolah mulai Januari. Nanti di semester 2, itu sebelum semester 1 selesai di Desembernya, nanti Diknas akan bikin rapat lagi untuk semester 2 gimana. Apakah mau di offline atau tidak. Kemarin sih sempat dibahas sebelum yang pandemi parah sekarang nih. Kan udah mulai parah nih. Bulan April Mei kemarin, udah dinyatakan bahwa semester 2 yaitu Januari itu mau dibuka offline full. Tapi iya. sekarang karena udah mulai meningkat lagi, dipospon Lagi ya. Postpone lagi. Dan nggak tahu sampai kapan ya. Nggak tahu. Jadi mereka mungkin akan mengadakan rapat lagi Desember dari Diknas kalau bisa offline di Januari atau tidak. Iya, ini lu tahu kan di depan rumah gue ini ada sekolah kan? SD. Itu dari sejak dibangun nggak ada muridnya bro. Jadi ketika selesai dibangun, berapa bulan kemudian pandemi. Tapi ini negeri kan? Negeri. Masih bersyukur. Karena negeri itu dibiayain sama pemerintah. Iya benar. Kan? Kalau yang gue lihat kebanyakan, apalagi gue di Bali kemarin, itu banyak sekolah yang bangkrut. Gue kadang bingung gitu, ini sekolah kenapa bangkrut sih? Karena selalu alasannya nggak ada murid. Gue bilang secara logika nggak mungkin. Iya. Karena lu lulus SD, walaupun pandemi, lu tetap harus sekolah buat SMP. Betul. Emang tuh anak nggak sekolah? Betul. Dia harus sekolah. Ternyata
kebanyakan swasta itu mereka itu keuangannya dari TK sama SD. TK nggak mungkin online. Yang pertama, jadi itu udah mati total. Jadi para guru-guru TK ya bersabar ya. Hampir semua itu pasti diberhentiin karena mereka nggak bisa ngajar online. Karena dari anak-anaknya mana ngerti kan. SD juga kelas 1, 2, 3 aja itu nggak bisa online. Kebanyakan sekolah coba memaksakan, tapi itu hampir mustahil. Kecuali orang tuanya itu depan laptop sama anak itu. Iya. Kalau dia sendirian itu nggak bisa. Jadi duit mereka tuh emang keuangan secara finansial dan ekonomi itu TK sama SD tuh mati total. Iya, secara logika mati total ya. Iya, Walaupun masih ada beberapa sekolah yang menerapkan ya. Iya. Karena setahu gue TK juga masih ada sih. Masa? Setahu gue ya. Kecuali kalau muridnya dikit, nggak masalah. Muridnya di bawah 10 itu masih boleh. Hahaha. Karena kan masih bisa social distancing itu. Oh, oke. Bukan, maksud gue TK yang online bro. TK online? Iya. Itu gimana caranya? Gue lupa. Itu temen gue itu guru TK atau guru SD. Tapi yang jelas dia ngurus anak-anak kecil bro. Jadi dia itu masih ngajar sampai sekarang. Itu yang gue tahu sih. Karena dia masih ngajar dan dia ngajarin anak-anak kecil. Nah gue nganggap itu dia TK atau SD. Karena nggak mungkin dia SMP, nggak mungkin. Nah, SMP udah pasti online kelas karena mereka udah pinter soal kelas 6 SD aja sebenarnya udah ngerti. Enggak, karena didampingin orang tuanya juga kan caranya kan. Itu dia. Kalau lu dampingin orang tua sih masih masuk akal, apalagi TK. Tapi kalau TK orang tua dua-duanya kerja dan ditinggalin sama apalagi anak-anak internasional kan ditinggalin sama mbak doang kan. Itu udah mustahil banget. Jadi itu kasihan kebanyakan guru-guru yang gue lihat yang di TK. Tahun ini aja yang di sekolah gue yang di Bali 15 guru dikeluarin. Dan itu kebanyakan TK SD. Semua gimana? Itu kecuali lo sekolah lo kayak Pangudi Luhur itu kan full SMA tok. Ya untungnya gede lah, SMA nggak mati. Iya. Tuh. Berarti banyak sekolah bangkrut ya. Dan banyak yang nggak bisa. Maksud gue gini loh. Secara populasi kan nggak mungkin sebenarnya kekurangan murid kan. Ya mungkin ada solusi lain di balik itu. Mungkin dia belajar di rumah atau nanti kalau dari sisi orang tua dan murid kebanyakan yang gue lihat dari Bali sama yang di Jakarta sini sekolah gue ini karena mereka anak-anak internasional jadi jangan disamakan kali ya sama yang lain ya. Mereka kan mampu. Jadi kebanyakan orang tua ya sudah kita mendingan sewa tutor aja. Yang ngajarin. Jadi kebanyakan orang tua begitu, nanti mereka mikirnya, oke, nanti dia masuk kelas SD, udah ngerti, tinggal masukin aja ke SD. Mereka sih kebanyakan orang tua begitu mikirnya. Gila sih bro pengalaman lo. Terus ini bro, sekarang murid lo udah 13 angkatan berarti? Yaps. Sekarang udah banyak yang jadi, berarti kan? Ada murid, oke mungkin gue bisa mention beberapa sih karena sering bantu gue. Ini maksud gue, di terakhir ini gue pengen, lu ada yang mau diomongin nggak gitu? Sama murid lo gitu di sini siapa tahu nonton gitu murid. Ada murid waktu gue sakit gigi, ya kan? Gue selalu nanya ke anak ini dan dia baik banget, cakep. Kalau lu butuh dokter gigi cakep, dia tinggal di mana ya? Fluid kali ya. Cakep, baik dan profesional. Namanya Ole. Dokter siapa ya namanya? Olivia lah pokoknya. Datang ke dia dokter gigi yang bagus. Oh gitu ya. Terus pas gue lagi sakit dokter Shanodolf. Itu murid paling parah sedunia tapi dia jadi dokter entah dari mana bisa jadi dokter tapi dia jadi oke banget orangnya. Ada satu lagi Swain Mahisa, dia terkenal di Instagram. Dia udah ada centang biru. Oh ya? Gue kenal dia dari dia umur berapa ya? 4 SD ya? Jadi shout out buat dia sama dia punya usaha. Jujur aja gue nge-like foto lo tapi gue nggak tahu itu lo ngapain. Gue nggak ngerti dia ada centang biru. Gue ya udah tiba-tiba nongol nge-add gue, sir masih ingat aku nggak? Siapa? Swain. Oh oke. Centang biru siapa? Mana kali murid gue jadi terkenal kayak gini ya. Karena like itu murah bro, tinggal ngetuk 2 kali. Jadi shout out buat mereka-mereka yang apalagi dokter gigi, dokter Olivia thank you, dokter Shanodolf thank you buat selalu
bantu-bantu gue ya kalau gue lagi sakit, tiba-tiba gue post di Instagram terus mereka, "Sir begini, sir begitu, thank you so much." Itulah, itulah apa fungsinya guru, bro. Biarpun kata lu nggak bisa kaya jadi guru, tapi nggak akan ada yang lupa sama lu. Untungnya, untungnya. Coba gue jadi guru yang galak yang nggak disukai murid. Udah dah. Oh tetep bro, tetep bro. Murid akan selalu ingat kok gurunya seperti Ingat apa. doang. Ingat Tapi doang. tidak dibalas budinya. Untungnya gue diingat dan dibalas budi gue. Amin. Aduh. Aduh, kelebihan lu tuh apa? Lu baik mungkin sama murid lu, seumuran, dan satu kelebihan lagi, ganteng. gue udah keriputan, lu liatin gue udah botak di sini. Wah, kacau. Aduh. Ya oke deh bro, kalau gitu bro. Oh iya, gue lupa bro. Gue sebelum tamu pulang biasanya gue ngasih sesuatu bro. Asik, lu udah kayak murid gue aja ngasih gue barang. Nih bro. Akhir tahun aja. Oh, ada cenderamata, bro. Oke, thank you so much. Masker ya? Itu masker. Buat maskernya. Iya, karena kita harus peduli protokol kesehatan. Benar. Oke bro, kalau gitu. Thank you banget nih udah datang ke podcast orang biasa. Dan kita tutup aja podcast orang biasa kali ini. Sekali lagi, ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu, U, Se, San, O, I.